Selamat datang dan selamat menonton. Berjumpa lagi bersama saya Yanto, orang yang selalu percaya akan adanya terang setelah gelap, orang yang selalu berjuang meski selalu menghadapi kegagalan, orang yang selalu bangkit meski berkali-kali jatuh. Seperti pepatah Thailand pernah mengatakan, Poing ditongtok Tuhan. Manusia adalah makhluk sosial media yang mana hidup akan terasa mati jika tidak memiliki cinta di dalam hati. Seperti hanya sebuah film yang akan saya rangkum kepada Anda kali ini semua ya. Sebuah film yang sangat keren, di mana fantasi, komedi, cinta, dan horor dikemas menjadi satu kesatuan dengan sangat rapih dan elegan. Dan langsung saja, tanam jagung di kebun orang, yang manen siapa? Berlokasi di sebuah rumah sakit di mana terjadi gempa bumi yang lumayan mengguncang hati nurani kita. Suster mengevakuasi semua bayi satu persatu dengan sigap siaga. Tak terkecuali dengan salah seorang bayi yang bernama Agi. Dirinya juga dievakuasi, namun suatu kejadian terjadi. Dak-dakan jatuh dan membuatnya terpisah dengan si suster. Keranjang Agi melaju tanpa pilot hingga sampai kepada keranjang Christian. Mereka saling berkomunikasi satu sama lain dan lagi-lagi dak-dakan jatuh dan memisahkan mereka. Agi ditemukan oleh sang suster dan Christian diselamatkan oleh seorang nenek yang memiliki kemampuan spesial yang mereka sebut dengan penyihir. Sekitar kurang lebih 20 tahun berlalu, kini Christian sudah berambut, dirinya tinggal bersama sang nenek di sebuah apartemen. Hari itu ketika Christian akan berangkat kuliah, Christian menolak bekal yang dibawakan sang nenek dan mengutus elang pembawa bekal untuk mengantarkannya. Lalu di tengah jalan, Christian tak sengaja menabrak seorang wanita, tentu saja dia Agi. Mereka mulai mengenal satu sama lain, berbincang-bincang ria dengan sangat membaperkan. Salah satu percakapannya membahas rubik yang dibawa Christian, yang mana dirinya tidak pernah berhasil menyelesaikannya. Dan Agi membalasnya dengan berkata, orang Cina dapat menyelesaikannya dalam 4 detik. Lalu Christian menantang Agi untuk melakukan celeng, di mana jika Christian menang, Agi harus mau kencan dengan dirinya. Papirolo. Lalu hari ini adalah hari pertama Christian mulai bekerja di sebuah rumah kremasi mayat. Dia mulai dibawa berkeliling mengenal lokasi di tempat itu. Para Christian tertuju pada sebuah pintu yang mana menurut pemilik tempat itu hanyalah sebuah interior atau hiasan yang di belakang pintu itu adalah tembok. Lalu Christian dibekali sebuah tongkat baseball untuk berjaga-jaga bila mana ada orang lain selain dia berada di tempat itu. Layaknya seseorang yang bertugas menjaga sebuah tempat apapun itu, Christian mulai berkeliling di tempat itu hingga lelah, lalu dirinya mencoba memecahkan kubusnya kembali dan mengingat perkataan Agi bahwa orang Cina bisa menyelesaikannya dalam waktu 4 detik. Lalu lampu tiba-tiba mati dan menyala kembali. Christian keluar dengan keheranan melihat jarum jam pada jam dinding hilang. Tanpa menghiraukan, dirinya menuju kamar mandi dan mulai mengeluarkan air yang ada di kantung kemihnya. Mayat-mayat mulai terbangun dari tempat tidurnya, lalu mereka berkumpul di depan kamar mandi. Christian berlari menuju bawah, menuju tempat penyimpanan mayat. Lalu dia juga mengunjungi ruang pembakaran dan melihat seorang pria sedang memakan bagian dari manusia.
Dengan sangat ketakutan keluar dari tempat itu hingga terhenti di sebuah tangga yang menuju pembuangan sisa pembakaran mayat. Christian yang merasa kebingungan, takut plus penasaran, akhirnya dirinya memberanikan diri untuk menemui mereka. Salah satu seorang dari mereka, Albert, seorang mantan penjaga tempat itu sebelum Christian, menjelaskan bahwa mereka semua memang sudah mati, namun mereka terjebak di Al-Jarohas karena masih ada urusan dunia yang belum terselesaikan. Pintu itu adalah sebuah jalan menuju dunia orang mati dan hanya bisa dibuka setelah urusannya di dunia selesai. Lalu Morsian, dia ke sini untuk mencuri, membunuh, dan memakan jiwa satu persatu setelah 40 hari kematiannya. Dan mengurus urusan dunia adalah tugas orang yang masih di dunia. Christian melewatkan kencannya bersama Agi, namun dia menyelesaikan salah satu tugas dari satu jiwa yang memerlukan bantuannya dan berhasil membuatnya keluar dari tempat itu, di mana hukum dunia mengatakan yang datang akan pergi dan yang pergi sebenarnya dia datang. Ya, ternyata kepergian nenek itu dibarengi dengan kedatangan Agi di tempat itu. Agi meninggal setelah gagal kencan dengan Christian. Bus yang ditungganginya mengalami kecelakaan. Penyesalan Christian tiada akhir. Dirinya meminta maaf atas semua kesalahannya, namun Agi hanya terdiam hingga akhirnya Christian membuat celeng jika dirinya menang dalam permainan Cuba Pirolo. Ha megvellek kőpapírólóban, akkor megszólalsz végre. Kőpapírol.